Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, bagaimana kabarnya sekarang? Ustadz harap kalian baik-baik semuanya ya. Oke, pada perjumpaan kali ini Ustadz akan membahas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membandingkan kedua buah pecahan, mengurutkan beberapa jenis pecahan, hingga kita belajar operasi mengenai penjumlahan dan pengurangan yang sederhana. Terlintas gak dalam bayangan kalian bagaimana kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan yang agak sedikit tidak sederhana, gimana sih Ustadz? Penasaran kan? Simak penjelasan Ustadz berikut ini. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Namun penjumlahan pada pengurangan berikut ini itu berbeda ya dengan penjumlahan atau pengurangan pada pertemuan sebelumnya. Bedanya apa Ustadz? Pada penjumlahan dan pengurangan kali ini kita akan menjumlahkan atau mengurangkan dengan berbagai jenis bentuk pecahan. Misalkan contoh berikut, kita ketahui 2 3/5 adalah pecahan campuran, 1/1/2 adalah pecahan campuran, sedangkan 1,7 adalah pecahan desimal. Bagaimana ya cara menjumlahkannya atau mengurangkannya? Ikuti Ustadz. Jika ini merupakan pecahan campuran anak-anak, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan apa anak-anak? Benar, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kita kalikan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 3. Berarti menjadi menjadi 13/5 ya. Kemudian ditambahkan dengan 1/1/2. Berapakah pecahan biasa dari 1/1/2 anak-anak? Excellent. Pecahan biasa dari 1/1/2 adalah 3/2. Kemudian kita kurangi dengan 1,7. 1,7 juga wajib kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kita lihat dan kita ingat pelajaran sebelumnya, 1,7 berarti berapa angka di belakang koma anak-anak? Benar, yaitu satu angka di belakang koma, sehingga kita tuliskan 17, bawahnya kita bubuhkan per 10 karena satu angka di belakang koma. Sampai sini paham? Oke, Ustadz akan lanjutkan. Setelah ini kita akan menyamakan penyebutnya dengan KPK 5, 2, dan 10. Berapa anak-anak KPK 5, 2, dan 10? Bagi yang lupa atau kesulitan, Ustadz akan ajarkan bagaimana cara menentukan KPK dari 2, 5, dan 10 sebagai berikut. Kita buat dengan pagar. Ini namanya cara pagar ya anak-anak ya. Mungkin di beberapa SD kalian mengajarkannya bukan cara pagar atau cara pohon faktor. It's never mind. Tapi pada kesempatan kali ini Ustadz ajari pakai menggunakan cara pagar ya. Oke, pertama 5. Kita misalkan bagi 5 ya. 5 dibagi 5 apakah bisa anak-anak? Bisa, yaitu sisanya habis ya. Berarti ini tinggal 1. 5 bagi 5, 1. Sedangkan 2 dibagi 5 apakah bisa? Enggak Ustaz. Good. Yaitu kita tulis tetap 5. Kenapa? Karena enggak bisa dibagi. Kita tulis dengan 2 ya, karena enggak bisa dibagi. Kemudian 10 kita bagi dengan 5. Bisa? Good. Hasilnya adalah 2.
Anak-anak, Ustadz mau tanya, apakah semuanya bisa dibagi 5? Ya, kamu Aisyah, apakah semuanya bisa dibagi dengan 5? Benar, ada yang nggak bisa dibagi 5, yaitu 2 ya, sehingga ini kita silang. Kemudian kita akan bagi dengan 2. 1 dibagi 2 apakah bisa? Benar, nggak bisa. Kita tulis 1. 2 dibagi 2 1. 2 bagi 2 1. Karena ada 1 yang nggak habis dibagi 2, maka ini kita silang juga anak-anak, sehingga KPK-nya yang sebelah sini ya, jangan lupa KPK sebelah kiri ya. Maka KPK-nya adalah 5 kali 2, hasilnya adalah 10. Karena penyebut adalah 10, maka kita tulis di sini 10. Kemudian 5 dikalikan berapa hasilnya 10? Benar, 5 dikalikan dengan 2. Maka bagian pembilang juga harus dikalikan dengan 2. 13 dikalikan dengan 2 hasilnya 26, ditambah 2 dikalikan berapa hasilnya 10? Dikalikan 5. Maka 3-nya dikalikan 5 juga. 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian dikurangi, karena 10 ini sama 10 hanya dikalikan 1, maka 17-nya kalikan 1, sehingga kita peroleh 17 kali 1 adalah 17. Maka hasilnya adalah 26 ditambah 15 dikurangi 17 dibagi 10. Berapa itu anak-anak? Good. Hasilnya adalah 24/10. Ada mungkin yang bertanya, Ustadz, kalau kita jadikan pecahan desimal boleh gak? Atau mungkin bertanya, Ustadz, kalau pecahan campuran boleh gak? Jawabnya adalah boleh semuanya ya, asal soalnya bukan soal pilihan ganda. Jadi 24/10, jika kita ingin dalam bentuk pecahan desimal, ini bisa jadi 2,4. Kenapa 2,4? Karena dibaginya 10, maka komanya kita komakan di antara 2 dan 4, 2,4. Kalau misalkan kita jadikan pecahan campuran, bisa nggak Ustadz? Tentu bisa. Oke, ini kita sederhanakan dulu ya anak-anak ya. Ini yang pertama adalah versi pecahan desimal. Sekarang Ustadz akan buat versi pecahan biasa. 24/10, maka dia akan menjadi 24/10. 4 sama 10 masing-masing bisa dibagi berapa? Benar, masing-masing bisa dibagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah, ini kita bagi 2 dulu, ini kita bagi 2 dulu ya, sehingga hasilnya adalah 2/5. Sampai di sini paham anak-anak? Good. Berikutnya kita akan belajar operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Ustadz. Kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Operasi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kalian misalkan ke mall, kalian mendapatkan sebuah potongan harga dari mall tersebut 50% atau 25% atau sebagainya gitu ya. Kalian jika bisa menghitungnya, maka kalian akan bisa menentukan berapa banyak kalian akan mendapatkan potongan harga tersebut. Penasaran? Mari kita belajar. Oke, di sini sudah ada 2/3/5 dikalikan 40%. Oke, kita ingat 40% itu artinya apa anak-anak? Ya Anita, 40% itu artinya apa?
Benar, 40% artinya 40 per 100. Maka 23/5 ini kita kalikan 40 per 100. Namun kita belum selesai anak-anak dan belum bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena 23/5 masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita ubah terlebih dahulu menjadi operasi pecahan biasa. Oke, 23/5, maka 5-nya kita kalikan 2 ditambah 3 menjadi benar, menjadi 13/5. Kita kalikan dengan 40 per 100. Seperti ini ya. Oke. Kemudian anak-anak, kita akan bagi silang bagian yang bisa dibagi sehingga menjadi lebih sederhana. Ingat anak-anak, bagian yang sejajar seperti 13 dengan 40 tidak boleh kita bagi. Kenapa? Karena 13 dan 40 ini dikalikan. Yang bisa kita bagi adalah 40 dengan 100 atau 40 dengan 5. Oke, mau yang mana dulu? Good. Kita akan memulai dengan bagi 5. Misalkan 5 ini kita bagi 5 habis ya. Sedangkan 40 dibagi 5, 8 ya. Kemudian apakah 13 dengan 100 bisa dibagi? Benar. 13 dan 100 adalah 13-nya bilangan prima, maka 13 sama 100 tidak bisa dibagi. Kita bagi saja dengan 8 dengan 100. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ya anak-anak? Benar. Kita bagi dengan 4, 8. Kita bagi 4, hasilnya adalah 2. Sedangkan 100 kita bagi 4, hasilnya 25. Maka hasilnya adalah 13 kalikan 2, hasilnya 26 per 1 dikalikan dengan 25 adalah 25. Maka hasilnya adalah 26 per 25. Jika mungkin kalian berminat dengan pecahan campuran, nggak apa-apa, kita akan jadikan pecahan campuran yaitu 1 per 25. Cukup mudah ya anak-anak. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di soal kedua ini berbunyi 25% dari 4.000 adalah kita ingat lagi, 25% artinya apa? Benar, 25% berarti 25 per 100. Kita tulis dulu, 25 per 100 kita kalikan dengan 4.000. Nah, seperti ini. Kemudian ini 100-nya kita hilangkan. Nah, tinggal 25 dikalikan 40 berapa hasilnya? Nah, cara mudahnya 25 kalikan 4 dulu. Berapa 25 kalikan 4? Good. 25 dikalikan 4 adalah 100. Kita tambahkan 1 0 yang ada di sini menjadi 1000. Paham anak-anak? Bagus. Untuk soal yang ketiga, 4 per 9 dibagi dengan 1/4/5. Perlu kalian ingat, untuk pembagian ini sedikit lebih berbeda daripada perkalian. Mau tahu perbedaannya? Yuk. 4 per 9 kita bagi. Ingat, 1/4/5 adalah pecahan campuran dan kita akan ubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 1/4/5 adalah 5-nya kalikan 1 kemudian ditambah 4. Berapa itu anak-anak? Benar, 9. Kemudian pernya tetap 5 ya, per 5 seperti ini. Kemudian
operasi pembagian ini, jika kalian inginkan jadi operasi perkalian, ketika di sekolah dasar dulu gimana guru kalian menerangkan anak-anak? Benar. Jadi kita tinggal balik ya. Jadi nanti sehingga 4/9 kita kalikan dengan, kalau pembagian ini berubah menjadi perkalian, ini kita balik jadinya menjadi 5/9. Oke, Ustadz mau tanya, antara 4 dan 9 atau 5 dengan 9 bisa dibagi nggak anak-anak? Benar, dua-duanya tidak bisa dibagi, maka kita tidak bisa memperlakukannya seperti ini, nggak bisa ya nak ya. Sehingga kita langsung kerjakan apa adanya, yaitu 4 kalikan 5 yaitu 20 per 9 kali 9 81. Sehingga kita dapat hasil dari 4/9 dibagi dengan 1/4/5 adalah 20/81. Cukup mudah bukan? Kita akan coba dengan beberapa soal cerita berikut ini. Oke anak-anak, kita akan mencoba dengan soal cerita. Pada soal cerita pertama ini adalah soal high order thinking skill atau soal HOTS. Dan Ustadz akan berharap kalian juga bisa akan mengerjakannya ya. Simak Ustadz baik-baik. 6% dari M adalah 36. Tentukan nilai dari M. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengikuti alur dari cerita soal tersebut. Kita mulai dari yang pertama, kata-kata 6%. 6% itu berarti apa anak-anak? Benar, 6% artinya 6/100. Kita tulis dulu ya, 6/100 seperti ini. Dari M itu berarti artinya kalikan M adalah 36. Adalah 36 itu maksudnya adalah hasilnya itu 36. Sama dengan 36 seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya Ustadz untuk menentukan nilai M-nya kalau seperti ini? Nah, caranya cukup mudah. Kita akan berikan di sini lawan dari 6/100. Ada yang tahu? 6 lawan dari 6/100 itu siapa? Oke, lawan dari 6/100 adalah 100/6. Ini Ustaz tandai dulu ya. Nah, tapi anak-anak, matematika menganut asas keseimbangan. Sehingga jika ruas kiri, ini namanya ruas kiri ya nak ya, batasnya adalah tanda sama dengan ini ruas kiri. Jika ruas kirinya ini kita kalikan 100/6, maka ruas kanannya kita harus kalikan juga dengan 100/6. Seperti ini anak-anak. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Ustadz kok harus ditambah-tambahin seperti itu? Dulu kan waktu saya sekolah nggak pernah ditambah-tambahin. Ini alasannya anak-anak. Ketika kita tambahkan seperti ini, lihat bagian kiri. Pada bagian kiri, 100 ini bisa kita coret dengan 100. 6-nya juga kita bisa coret dengan 6. Sehingga tinggal M saja ya. Nah, ini tinggal 36-nya kita hilangkan dengan 6. Hasilnya 6. Ini 1, maka hasilnya adalah 600. Maka 6% dari M adalah 36. Tentukan nilai dari M. Nilai dari M adalah 600. Gak percaya? Kita buktikan. Apakah 6% dari 600 itu 36? Kita akan buktikan. Ini buktinya ya. Bukti. Ustaz tulis 6/100 kalikan dengan 600. Ini kita hilangkan. 6 kita kalikan 6 adalah 36. Terbukti kan? Dan cukup mudah bukan? Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya.
mengenai apa? Benar. Kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan, belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Kita belajar bagaimana cara menyelesaikan soal yang menyangkut perkalian, pembagian pada bilangan pecahan. Mungkin tidak susah ya. Dan Ustadz berharap kalian banyak-banyak soal latihan dari manapun ya. Dan jangan lupa silakan dikerjakan buku matematikanya atau dikerjakan tugas Meet Ustadz, tugas Meet ke-6 di Google Classroom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء